terlihat kelas menengah ini akan musnah. Dolar akan 22.000. Kerusuhan 98 terjadi. Kata paranormal yang pengikutnya banyak itu. Tapi apakah betul itu yang akan terjadi setelah lembaga rating dunia ini memberikan peringkat yang buruk kepada Indonesia? Betulkah? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tadi itu pedas karena saya taruh di dekat mata. Tapi ini sebenarnya dupa yang nggak kayak di dukun-dukun seperti itu. Ini baunya lebih mirip aromaterapi. Dan ada macam-macam, ada mawar, ada melati, ada tropical forest, dan ini dipersembahkan oleh lembaga survei yang terbaru itu S&P, Fitch, Moody's memberikan rating yang buruk kepada Indonesia. Bahkan menurut abang kita semua, Benix, Indonesia ini akan diturunkan dari emerging market menuju ke frontier. Tapi apakah ini akan jadi sebuah pertanda yang buruk? Dan ketakutan-ketakutan yang dihembuskan oleh semua orang ini akan terjadi. Mari kita telaah dan kita akan menggunakan, kalau kata Ferry Irwandi, bahasa bayi. Kabar kurang sedap di 2026 ini ya, dari lembaga survei keuangan, ekonomi. Ada Moody's sama Fitch juga terbaru. Kemarin mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Yang mana jika diubah outlook dari stabil menjadi negatif, bisa jadi turun rating. Dan investor-investor sekarang aja bisa lari nih. Dan ini mungkin pertanda akan terjadi sebuah krisis ekonomi. Menurut Mas Denny seperti apa? Berita-berita yang menakutkan, buruk, itu biasanya akan memang lebih tersampaikan kepada banyak orang dan terdistribusikan karena algoritma memang menyukai itu. Tapi jika ternyata berita positif seperti ini nyampe di tempat kalian, maka sejatinya kalian termasuk orang-orang terpilih yang masih berpikir positif dan memiliki harap terhadap negeri ini. Tuliskan kira-kira kalian ini berasal dari mana, saya pengen tahu siapa yang ingin menyebarkan nilai-nilai positif seperti yang ingin saya bagikan. Kekuatan itu disalahartikan sebagai sebuah mungkin sugesti, tapi bisa juga ini adalah kondisi yang akhirnya muncul karena sugesti positif yang terus kita munculkan. Tetapi kekuatan ekonomi sebuah bangsa ini tidak hanya bisa diukur dari kekuatan ekonominya semata, tapi dari juga sentimen yang melanda negara itu tadi. Dan sentimen positif atau negatif atau apapun diantaranya, ini adalah sesuatu yang di era sosial media seperti sekarang ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Dan ini juga adalah tools yang digunakan oleh world oligarki dunia, elit global, untuk memainkan skenario yang mereka inginkan. Ini harus menjadi disclaimer sehingga kita nggak terus semata-mata langsung akan percaya dengan apa rating ini. Ini bukan sebuah konten yang kontra narasi tapi dengan pendekatan yang abal-abal. Saya akan ceritakan banyak hal mengapa kita harus seperti itu. Makanya kalian tonton sampai selesai. Tapi yang pasti yang ingin saya tunjukkan, Indonesia ini masih kuat dan akan tetap kuat. Dan ini bukanlah narasi palsu. Kalian boleh nonton sampai selesai dan juga memastikan apa yang saya katakan ini pasti akan kalian setujui di akhir nanti. Cuman kan seperti yang kita tahu ya, kalaupun dari kemarin IHSG tetap anjlok, terus juga harga emas sebagai logam mulia ini yang mana sebagai sumber investasi juga naik turun fluktuatifnya begitu besar di Indonesia. Lantas maksudnya harga rupiah juga sempat nyentuh 17.000 ya kemarin tuh, sempat nyentuh 17.000. Optimisme dari mana Indonesia akan bertahan di saat ekonomi benar-benar carut-marut seperti ini? Begitu. Kita jangan terpengaruh oleh sebuah kondisi yang terus membuat kita ini ketakutan tanpa makna. Kita harus tahu kondisi global. Secara menyeluruh seluruh dunia, ini sedang krisis. Jadi kalau kita dilanda ketakutan, nggak ada di sudut dunia manapun negara yang masih happy. Mungkin Korea Utara ya, karena masyarakatnya nggak boleh terpapar oleh kondisi di luar Korea itu tadi. Jadi semuanya difilter. Yang mereka tahu, ya mungkin dunia ini baik-baik saja. Mungkin juga mereka mengira sekarang ini tahun 1975 kali ya. Tapi untuk negara-negara yang lainnya, terutama yang terpapar oleh sosial media, dan kita bisa melihat saudara-saudara kita di belahan dunia lain, maka kita akan tahu bahwa kondisi geopolitik ini memang membuat semuanya jadi seperti sekarang ini. Ini sama seperti memperkarakan pertumbuhan ekonomi di era kedua pemerintahan Pak Jokowi, tapi saat itu ada COVID yang melanda. Lalu semua orang permasalahkan, kok
pekerjaan jadi berkurang, ekonomi jadi, lah ya kan lagi COVID, sekarang pun ini lagi perang. Dan kita harus tahu juga bahwa apapun yang terjadi ini, itu disclaimer yang tadi, bisa saja adalah sebuah upaya untuk menimbulkan sebuah kondisi agar orang-orang yang lain ini bisa serok bawah untuk hal-hal yang terjadi di Indonesia ini tadi. Maka kita harus, ya kembali lagi, kita mau berpihak pada siapa? Tentu saja kita berpihak kepada negara kita, bangsa kita. Dan untuk itu marilah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi tetap kita harus waspada. Nah, yang saya maksud dengan waspada adalah kita harus tahu juga bahwa selain tahu, bumi itu juga bulat. Dan Indonesia ini ada di belahan khatulistiwa. Yang artinya apa? Ketergantungan kita terhadap energi yang berasal dari luar negeri sebenarnya itu tidak sebegitu kuat dibandingkan negara lain yang tidak ada di khatulistiwa ini tadi. Contohnya yang paling sederhana, janji saya menggunakan bahasa bayi adalah negara-negara yang 4 musim. Mereka itu butuh pasokan gas yang mostly atau mayoritas mereka harus impor. Dan impornya ya tentu saja dari negara-negara yang sedang berkonflik. Ya, lagi pula kenapa mereka berkonflik? Karena ya rebutan penguasaan sumber daya itu tadi. Dan saat pasokan gas mereka ini nggak mereka dapatkan, mereka nggak kayak orang-orang di Pekalongan, di Maumere, di Biren Aceh, yang mana ya kalau seandainya musim hujan atau musim panas, ya mereka nggak butuh gas untuk menghangatkan ruangan. Bahkan pakai baju tipis atau kalau istilah kata orang Wendit Malang, ini siapa yang dari daerah sana juga, ini OTOT atau telanjang dada, ini masih tetap ya hidup gitu loh, di siang atau malam hari. Jadi artinya apa? Indonesia ini dikaruniai hidup di surga, yang mana kita tidak perlu harus berperang agar kita bisa hidup. Makan pun istilah kata menggunakan makanan yang tumbuh dari tanah Indonesia itu juga cukup. Jadi bahkan hingga saya boleh katakan, jika Indonesia berani melakukan kayak Cina dulu ya, tirai bambu, ditutup benar-benar, tidak memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa lain, maka Indonesia masih akan tetap bisa hidup dengan apapun yang mereka miliki. Dan hidupnya nggak cuma hidup, bisa gendut, bisa sehat. Dan kalau kalian mempertanyakan itu, masih banyak saudara-saudara kita misalkan di Papua, atau bahkan nggak usah ke Papua, kita ke Kampung Naga. Mereka tidak terpapar teknologi. Mereka tidak menggunakan juga kendaraan yang harus menggunakan bermoda energi bensin atau listrik. Mereka tetap hidup, mereka harmoni, mereka berbudaya, dan mereka juga berkebudayaan yang sangat tinggi. Jadi narasi tentang jika ternyata peperangan ini akan lama dan kita akan defisit energi, sesuatu yang saya kira terlalu dibesar-besarkan. Bahkan pada kenyataannya itu pun tidak terjadi karena kita masih mendengarkan. Seperti terakhir ini Pak Prabowo bersama timnya kembali dan Pak Seskap dan juga Pak Menteri ESDM menyatakan bahwa Rusia ini berkomitmen akan menjual minyak mereka ke Indonesia dan juga memastikan bahwa mereka akan berinvestasi untuk membangun penampungan minyak agar kita nggak cuma berapa 20 berapa hari itu ya antara 21 hingga 25 hari itu tadi. Nah maka berita positif ini yang seharusnya kita percaya. Tapi sayangnya yang terjadi adalah banyak aliran-aliran berita negatif yang berusaha mengcounter itu. Saat mereka kembali, terus pasukannya Pak Prabowo ini dinyek atau dicengin gitu. Yang dikatakan tuh nggak berhasil mendapatkan diskon energi, udah jauh-jauh datang ke Rusia, nggak dapat harga teman. Ini saya lihat contohnya dari satu akun Facebook lewat di sana. Dan saya lihat ini dari Faisal Lohi. Yang setelah saya lihat, beliau ini ternyata adalah mungkin tangan kanannya Pak JK ya di PMI ya, karena melihat latar belakangnya di bidang kesehatan masyarakat. Meski datang langsung ke Kremlin, Indonesia tetap tak dapat diskon minyak Rusia dan harga bisa jadi akan lebih tinggi. Dan di sini dikatakan ini karena Indonesia masih aktif di BOP dan juga narasi gimana rasanya ditolak di saat sedang sangat membutuhkan diskon harga, tanda tanya. Rakyatnya cemas, khawatir, resah, pemerintahnya fokus inkompetensi, habiskan anggaran untuk keperluan yang lemah kaitannya dengan kebutuhan hadapi kenaikan harga minyak global. Narasi negatif seperti ini dihembuskan oleh orang-orang seperti ini dan memancing pendapat-pendapat seperti Rusia gagal minta diskon BBM ke Prancis malah merayakan ulang tahun tadi dari Anton Sundoro. Lalu kemudian di bawahnya ada Rama Sipro, cukup satu periode aja teriak-teriak antek asing ternyata dia budaknya. Oke lah, ini adalah kebebasan berpendapat dan saya kira mungkin dia sakit hati karena
saat ini Pak JK itu kemarin sempat diserang dengan sebuah isu tentang beliau yang dianggap menimbulkan kegaduhan dan sempat diserang oleh beberapa organisasi yang ternyata ini terasosiasi dengan para termul. Saya tidak merasa bahwa saat sosok panutannya ini tadi diserang, terus mereka menyerang dengan cara seperti itu. Yang mana saya pun tidak setuju, tapi saya nggak menyerang beliau ini tadi. Jadi hal-hal seperti ini yang tersebar di sosial media. Dan ini disebarkan secara membabi buta. Dan saya pun termasuk yang tidak setuju saat Pak JK ini dianggap sebagai seseorang yang menebarkan kebencian dengan menganggap Muslim dan Kristen ini membunuh orang lain dan menganggap diri mereka syahid. Karena ini pun adalah bentuk yang saya kira membuat ini semua jadi semakin semrawut. Tapi dia melawan narasinya dengan hal seperti ini kok jadi ke sana ya. Tapi ada sebuah upaya yang mencoba untuk mendelegitimasi atau menegasikan atau merendahkan pencapaian ini tadi. Dan ini sejatinya membuat rupiah 22.000, membuat pasar kelas menengah ini hilang, dan bisa saja akan menimbulkan kerusuhan. Bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi kan di satu sisi mungkin juga narasi atau mungkin pandangan kritik yang memang agaknya berlebihan di media sosial itu juga karena hal-hal yang kayak merayakan ulang tahun Seskap Teddy tersebar gitu loh. Maksudnya di saat krisis seperti ini pemerintah udah nggak piawai untuk menyampaikan kondisi bahwasannya kita masih aman, ditambah lagi ada mungkin seremoni-seremoni atau mungkin hal-hal yang harusnya nggak bocor ke masyarakat tapi bocor. Ya gitu. tentu saja, ini pemerintah juga saya bilang agak lain gitu loh, nggak sepantasnya hal seperti itu terus kemudian didokumentasikan. Saya juga mempertanyakan siapa orang-orang inkompeten yang mengunggah hal itu tadi. Mungkin ajudan-ajudan Pak Prabowo atau para genzi-genzi pemegang akun sosial media mereka, saya nggak tahu, saya nggak kenal, tapi kalau mereka mendengarkan, ya kekacauan yang kalian timbulkan, sesuatu yang nggak seharusnya ini diunggah, menimbulkan satu hal yang akhirnya menjadi polemik. Dan jika ternyata itu sengaja diunggah, saya malah akan mengatakan lebih jahat lagi. Saya lebih percaya mereka, ya quotes on quotes, ya dengan ini semua tadi. Maka kita harus tahu bahwa sosial media dan apapun yang kita sebarkan di dalamnya ini akan jadi senjata untuk seseorang yang berusaha melakukan kebaikan tapi ternyata memiliki musuh yang akan mereframe semua yang kita akan katakan. Dan merekalah sejatinya yang akan menjadi penyebab kerusuhan itu tadi. Kalau mereka tidak memberikan umpan itu tadi, maka nggak akan ada hal-hal yang menyebar. Ada tapi nggak akan sebanyak sekarang ini. Maka saran dari saya tentu saja untuk dua-duanya. Untuk pihak yang berusaha untuk menyerang pemerintah, menahan diri. Dan untuk pihak-pihak yang juga menjadi atau perwakilan dari pemerintah, ini juga harus bisa lebih tahu diri gitu loh. Lebih mindful lagi untuk mengunggah apapun. Bahkan kalau mungkin boleh kita protes, saya lebih memprotes ke pemerintah daripada ke orang-orang yang memang mereka ini mereka bukan bagian dari kekuasaan. Bisa saja mereka ini pernah merasakan kekuasaan terus diganggu periuk nasinya atau apapun itu. Tetapi orang-orang seperti ini memiliki lebih banyak alasan yang bisa saya mengerti dibandingkan pemerintah dan kebodohannya yang saya nggak pernah bisa mengerti lagi. Oke, terakhir. Tapi dengan kondisi seperti ini udah ada konsolidasi juga dari Pak Purbaya kepada pihak-pihak itu kan, lembaga rating tadi, Three Big Brothers disebutnya. Apakah Indonesia akan berada di terus ambang batas aman atau mungkin akan selalu aman? Karena sejatinya apa sih yang ditakutkan? Mati. Karena apa? Nggak makan. Nggak mungkin orang Indonesia nggak makan. Nggak bisa kemana-mana karena nggak punya bensin. Kita punya listrik karena kita punya batu bara. Dan kita masih bersahabat dengan China yang mengirimkan mobil-mobil listriknya. Apalagi yang kita takutkan? Transportasi, makanan, sandang, baju yang kita kenakan bisa saja kita produksi di dalam negeri. Dan toh seperti ini baju yang saya beli di Jepang ini bisa saja it's not made in Japan, it's made in Sumedang, Kopo kalau di Bandung atau daerah lainnya gitu loh. Jadi sejatinya apalagi makanan, kita bangsa Indonesia nggak akan kekurangan apapun, nggak perlu takut. Kerusuhan tidak akan terjadi kecuali itu dipantik oleh kebodohan orang yang menyebarkannya. Pemerintah salah satunya juga ya. Dan orang-orang yang lebih bodoh lagi ikut mendistribusikannya. Seperti saya katakan Faisal Lohi ini tadi, atau teman-temannya atau siapapun, berbekal kebencian. Mereka berusaha mereframe apapun, dan terus kemudian menyebarkan ke banyak orang. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Dan ini satu hal yang harus benar-benar kita sadari bahwa
saat kekacauan terjadi di luar negeri, seharusnya kita saling berpegangan tangan, tidak saling menyalahkan dan rebutan pegang kendali. Kalau ternyata itu tadi, beliau ini mendukung Pak JK. Pak JK kan sudah pernah jadi wakil presiden. Kalaupun Pak JK di sini diserang oleh PSI atau apapun ya, kita betulkan itu saja. Jangan terus kita menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan cara yang tidak etis. Kalau menyalahkan nggak apa-apa. Apa yang disampaikannya beberapanya saya setuju. MBG pun ini harus dibatasi, saya setuju. Tapi apapun yang disampaikan sejatinya tidak memantik dan memancing kemarahan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat memiliki atau mendapatkan kesempatan sekolah S1 dan S2 seperti saya dan si Faisal ini tadi. Saya pikir kita harus berpikir lebih jernih lagi untuk kedamaian dan juga bersatunya negeri ini. Yang setuju atau tidak setuju, tuliskan komentar di bawah sini. Dan bisakah, tantangan untuk kalian, menulis tanpa ada kemarahan, tanpa ada satu kalimat dan kata yang menyindir, yang mengkelompokkan seseorang berdasarkan sesuatu yang hina. Bisa atau tidak? Kalau bisa, saya tantang, tulis di sini, dan menurut kalian kita akan bagaimana dengan perang yang tak berkesudahan ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.